Selamat sore, Bu Vivi dan teman-teman. Saya Antonio Rasawinata, perwakilan dari kelompok. Di sini akan membahas dan membuka presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi kelompok kami akan membahas chapter 16 dan 17. Yang pertama kita akan membahas chapter 16, Consumer Behavior and Product Strategy. Baik, di sini terlihat ada the wheel of consumer analysis-nya, product strategy issues, di mana ada 3 poin yang harus dibahas oleh marketer. Itu yang pertama itu ada product effect and cognition, product behavior, dan yang terakhir itu ada product environment. Jadi mereka itu harus membahas 3 poin tersebut, lalu membahas product strategy untuk mengetahui karakteristik produk yang mengambil bagian dalam kesuksesan sebuah produk. Jadi kayak apa sih dari produk ini tuh yang bikin produknya sukses gitu. Oke, jadi yang pertama itu ada product effect and cognition. Di product effect and cognition ini kita akan membahas tentang satisfaction and dissatisfaction. Nah, jadi kepuasan konsumen itu adalah konsep penting dalam pemasaran dan riset konsumen secara teori. Jika konsumen puas dengan produk, layanan, atau merek, mereka akan cenderung terus membelinya dan memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka yang menyenangkan dengan produk tersebut. Dan jadi kalau misalnya mereka emang kayak misalkan seperti contohnya kita sering banget gitu kalau misalkan sesama mahasiswa, misalkan kita ke Kopet, kita beli makanan kayak makanan-makanan yang bukan bukan produk terkenal, misalkan makanan-makanan yang kayak roti panggangnya atau roti apanya. Nah itu mungkin kita pernah beli, terus nanti kita bakal sharing ke temen kayak ini roti ini enak loh. Nah itu kayak itu konsumen puas, itu kemungkinan besar kayak gitu. Dan mereka kalau misalnya tidak puas itu mereka kemungkinan besar akan beralih ke produk, atau mereka bakal mengeluh kepada produsen, pengecer, atau konsumen lainnya. Jadi misalkan makan bembeng, tapi pas kita makan tuh kayak bembengnya tuh udah berbeda aja gitu, rasanya udah nggak enak gitu. Itu bisa juga kita tiba-tiba kayak ngeluh kan ke temen, eh, ini beng-beng rasanya udah nggak sama loh, atau mungkin kita bisa nge-kontak produsennya lalu kita bikin keluhan, itu bisa juga. Nah, lalu ada kepuasan konsumen ini berdasarkan teori yang terbaru. Terbaru itu dicari menggunakan faktor-faktor yang ada di gambar berikut. Nah, jadi teori terbarunya itu expectancy disconfirmation approach to satisfaction. Jadi faktor-faktornya itu ada ekspektasi konsumer sebelum membeli, lalu persepsi konsumen setelah pembelian atau setelah pemakaian, lalu ada disconfirmation atau misalkan ada ketidakcocokan gitu, terus baru ada satisfaction sama dissatisfaction sebagai outputnya. Nah, jadi riset konsumen ini memang mendukung pendekatan ini dan akan digunakan untuk menyelidiki ketidakpuasan konsumen dan perilaku keluhan. Lalu beberapa generalisasi tentang ini yang ada di bawah ini ada mereka yang mengeluh ketika tidak puas cenderung itu anggota kelompok sosial ekonominya lebih tinggi dibanding yang tidak mengeluh. Terus karakteristik kepribadian atau termasuk dogmatisme, lokus kendali atau locus of control, kita lebih sering mendengarnya. Dan kepercayaan diri itu juga terkait lemah, jadi kayak nggak terlalu kalau misalkan ada pun mereka itu kagak terlalu terkait dengan si perilaku keluhan tersebut. Lalu ada tingkat ketidakpuasan atau masalah yang disebabkan oleh ketidakpuasan itu berhubungan positif dengan perilaku keluhan. Jadi misalkan kita beli sesuatu, misalkan kita beli suatu minuman, lalu dalam minumannya itu misalkan minuman tersebut tuh mestinya kayak air atau mungkin kayak pokoknya liquid yang cair sekali itu, terus tapi ternyata pas kita beli itu kayak ada gumpalan-gumpalannya itu. Nah itu itu kan kayak agak kesal juga kan. Jadi misalkan kita sangat gak puas nih, ini minuman mestinya enak banget tapi malah jadi nggak enak banget gara-gara ada gumpalan-gumpalan tersebut. Nah itu tuh bakal mempengaruhi kalau misalkan kita mau ngeluh. Jadi misalkan kayak kayak kalau misalkan cuma tutup botol yang rusak sedikit itu mungkin kita tidak akan mengeluh ya. Tapi kalau misalnya udah kayak gumpalan atau mungkin kayak sesuatu yang mestinya tidak ada di dalamnya itu, mengeluhnya itu akan mungkin lebih
lebih kasar lagi atau mungkin akan lebih, maksud itu mengeluhnya itu bakal lebih lebih apa ya namanya, lebih pokoknya lebih tidak baik lah intinya. Jadi kayak makanya itu berhubungan. Lalu yang keempat itu ada semakin besar faktor atas ketidakpuasan dilakukan pada seseorang, selain pihak yang tidak puas itu, semakin besar kemungkinan untuk mengajukan keluhan juga. Lalu yang terakhir ada semakin positif persepsi daya tanggap pengecer terhadap keluhan konsumen, semakin besar kemungkinan terjadinya keluhan. Jadi kalau misalkan si malah kalau misalkan si pengecer atau mungkin di pokoknya distributor itu kalau misalkan ngebales keluhan lebih cepat, malah kemungkinan besar bakal lebih banyak keluhan yang masuk karena keluhan tersebut didengarkan gitu. Baik, mungkin itu ada product behavior. Di dalam product behavior ini kita akan membahas tentang product contact dan juga brand loyalty atau variety seeking. Baik. Product contact-nya simple banget, cuman kayak kontak konsumen terhadap produk, baik dari sampel, misalkan kita dikasih sampel sebuah makanan di mall, atau mungkin kita membelinya, atau kita mungkin meminta atau meminjam pada teman, itu juga termasuk produk contact. Nah, jadi marketer ini di sini berperan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontak produk kepada konsumen tersebut. Jadi misalkan kalau misalkan di dalam kita ibaratkan di dalam sebuah supermarket, jadi yang dipikirkan itu penempatannya, lalu kalau misalkan ditaruh di sini tuh menarik gak sih buat konsumen gitu. Juga kayak tata letaknya juga, bukan hanya lokasinya, tata letaknya misalkan kalau ditumpuknya kayak gini menarik gak ya, kalau ditumpuknya begini menarik gak ya. Itu produk contact dan faktor-faktor yang harus dipikirkan oleh marketers. Nah, lalu ada brand loyalty and variety seeking or variety seeking. Jadi brand loyalty itu adalah komitmen intrinsik untuk berulang kali membeli merek tertentu, namun dibedakan dengan repeat purchase behavior. Karena repeat purchase behavior ini hanya berfokus pada tindakan perilaku tanpa memerhatikan alasan respons kebiasaan. Jadi misalkan kalau brand loyalty, misalkan, sorry kita nyebut satu brand, misalkan odol itu Pepsodent. Misalkan kita beli Pepsodent terus-terusan. Nah, kayak mau Pepsodent yang rasa ini, mau yang original. Nah, tapi kalau misalkan si repeat purchase behavior ini, dia itu lebih kayak kita memperdulikan merek. Jadi misalkan kayak ke Indomaret, terus tiba-tiba kayak ke bagian odol, terus kayak dia ngambil odol yang bisa dibeli aja gitu. Oh ini barangnya, ya udah ambil, terus begitu bayar. Jadi kayak mereka tuh nggak peduli sama mereknya, cuman mereka itu lebih kayak cuman udah keseringan pakai itu, ya udah itu pakai itu. Nah, lalu eh, variety seeking atau pencarian variasi itu komitmen kognitif untuk membeli merek yang berbeda karena faktor-faktor seperti rangsangan yang terlibat dalam mencoba merek yang berbeda. Jadi kayak curiosity, rasa ingin tahu tuh kebaruan, lalu mengatasi kebosanan dengan barang yang lama. Tapi ini bisa dibedakan juga dengan derived varied behavior yang bervariasi dari isyarat eksternal lingkungan. Jadi ini tuh lebih ke, kalau derived varied behavior ini misalkan kayak tadi kita ngomongin tentang beli beli odol Pepsodent. Nah, tapi pas kita mau belanja, odol Pepsodent tersebut habis, jadi kita ganti dengan odol lainnya gitu. Itu buat derived varied behavior. Ya, jadi beberapa strategi untuk meningkatkan brand loyalty ini, kalau misalkan satu-satunya segmen yang menguntungkan adalah brand loyal heavy user, itu kita harus berfokus pada mengalihkan loyalitas konsumen ke merek perusahaan. Nih, berikut contohnya iklan komparatif seperti yang digunakan Hafiz di industri persewaan mobil, atau mungkin Burger King di industri makanan cepat saji yang berlawanan dengan si McDonald ini. Terus ini tuh mungkin merupakan strategi yang tepat untuk mengalihkan pengguna yang beratnya itu. Nah, lalu ada, kalau misalkan jumlah brand loyal light usersnya ini cukup, kita harus berfokus pada peningkatan penggunaan merek perusahaan. Jadi contohnya itu si perusahaan Arm and Hammer ini menjual soda kue yang awalnya soda kue itu
soda kue itu aslinya cuman ibaratnya kan kalau misalnya soda kue itu salah satu bahan yang dipakai ketika kita ingin membuat kue dan nggak semua orang bikin kue gitu. Tapi si Arm and Hammer ini berhasil membuat kayak demonstrasi buat penggunaan dari produk tersebut kayak menyegarkan lemari es. Jadi pada akhirnya si Arm and Hammer ini berhasil untuk membuat rata-rata dari lemari es yang ada di Amerika itu berisi sekotak soda kue milik Arm and Hammer ini. Lalu kalau misalkan ada cukup variety seeking heavy users, perusahaan itu harus mencoba menjadikan nama merek perusahaan sebagai atribut yang menonjol atau mengembangkan keunggulan relatif baru. Nah, ini contohnya. Kayak tidak ada dalam sejarah itu tidak ada hotdog, tidak ada pasar hotdog itu yang memiliki pangsa pasar itu sebanyak 12%. Nah, tapi perusahaan Oscar Mayer ini membuat sebuah product development yang baru di mana Oscar Oscar Mayer ini berhasil mengembangkan pasar pasar hotdog yang mengandung keju sehingga meningkatkan penjualannya. Lalu yang terakhir itu ada kalau misalkan variety seeking light usersnya yang cukup, perusahaan itu harus mencoba menjadikan nama perusahaan itu sebagai atribut yang menonjol dan meningkatkan penggunaan merek di antara konsumen. Jadi misalkan sebagian pasar yang dipertokokan itu maksudnya itu kayak misalkan di toko-toko yang berjejer gitu, itu cuma satu merek gitu. Jadi ketika mereka ingin membeli, oh adanya merek ini ya udah beli gitu. Lalu yang terakhir itu ada product environment. Product environment itu ada dua bagian juga, product attributes dan juga packaging. Nah, jadi produk atribut ini adalah produk dan atribut produk itu ada rangsangan utama yang mempengaruhi pengaruh kognisi dan perilaku konsumen. Konsumen dapat mengevaluasi atribut ini dalam kaitannya dengan nilai, keyakinan, dan pengalaman masa lalu mereka sendiri. Nah, jadi hasilnya ada banyak banget atribut-atribut yang dipengaruhi untuk pembeliannya ini. Jadi misalkan seperti contoh pengiklanan dan pemasaran, harga, warna, material dan atau bahan dan lain-lain. Jadi misalkan kita contoh dengan kita membeli sebuah baju, pasti pegang, oh ini baju sutra tuh seperti ini. Lalu mungkin ada kancingnya pas kita pegang, oh kancingnya seperti ini. Lalu bukan hanya itu, kita juga melihat misalkan kayak di iklan itu, oh Bruno Mars juga pakai nih baju yang kayak gini. Terus begitu kita lihat juga pada warnanya, mungkin warnanya cocok sama kita, tapi pada akhirnya juga kita bakal ngecek semuanya, mulai dari harganya juga gitu kan. Karena yang kita tahu produk Sutra itu tidak tergolong murah. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kolega saya Rifki. Terima kasih.